kembali dalam program Sumbu Suara Penyuluh Menyejukkan Kabut. Bersama dengan Freddy Siotang, saya memberikan renungan dengan judul Akulah Roti Hidup yang terambil dalam Nats Yohanes 6 ayat yang ke-25 sampai yang ke-40. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu, dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dia yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan materai." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat, supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga, dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. I am the bread of the life. Yesus adalah roti hidup. Roti adalah makanan pokok bangsa Israel. Kalau dikontekstualisasikan ke Indonesia, maka Yesuslah nasi hidup. Dia adalah makanan yang bertahan sampai kepada kekekalan. Barang siapa makan roti ini tidak akan lapar lagi. Dalam kehidupan ini, untuk memperoleh makanan jasmani, Anda harus bekerja untuk mendapatkannya. 2 Tesalonika 3 ayat 10, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Tetapi dalam ayat ini, Yohanes 6 ayat ke-29 mengatakan, untuk memperoleh makan yang bertahan sampai hidup yang kekal, pekerjaan yang dikehendaki Bapa ialah tidak bekerja, melainkan percaya kepada Yesus. Ini merupakan kabar baik, bahwa Injil berkata, kamu memperoleh hidup kekal itu bukan karena kamu melakukan perbuatan baik, bukan karena kamu bekerja, melainkan karena kamu percaya kepada pekerjaan yang sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib untuk kekekalan. Yesuslah yang bekerja, dan kita menerimanya melalui iman. Sola fide, dialah makanan itu yang dipecahkan untuk dunia. Bagi orang Kristen, kematian adalah selingan dari dua kehidupan. Hari ini kita hidup, nanti akan mati dan akan hidup kembali selama-lamanya. Tuhan Yesus bukan hanya menjamin keselamatan untuk memperoleh kehidupan yang kekal, tapi memberikan kehidupan di dalam kelimpahan, baik sukacita dan damai sejahtera, menjadi kepuasan dalam jiwa kita. Tetapi di dalam perjalanan mengikut Tuhan, pasti setiap kita kadang pernah mencari kepuasan di tempat-tempat yang salah atau keliru. Padahal, berkat Tuhan itu sebenarnya baik atau tidak, ada yang salah. Kalau di dalam konteks dan waktu Tuhan, atau prinsip firman Tuhan yang tepat. Namun berkat bisa menjadi sesuatu yang diinginkan secara berlebihan,
untuk memuaskan baik dahaga dan jiwa, atau menjadi sumber pemuasan bagi diri sendiri, dan menjadi idol atau berhala. Beberapa pemikiran teolog menuangkannya seperti prestasi, kekayaan, kedudukan, uang, makanan, seks, kesuksesan, popularitas itu dalam kategori berhala yang di permukaan atau superficial idol. Dan para teolog juga menuangkan pemikirannya untuk kategori deep idol atau root idol, artinya berhala yang mendalam atau berhala yang paling akar. Ada 4 hal penting antara lain. Yang pertama adalah power atau kekuatan, kuasa, approval, pengakuan, comfort, kenyamanan, dan keempat, control atau kontrol. 4 hal inilah yang menjadi satu tantangan bagi setiap orang-orang, khususnya orang yang percaya. Bila mana mereka dipercayakan dengan memiliki uang, namun bila dia tidak bisa untuk memahami bahkan juga mengendalikan setiap hidupnya, dia akan bisa terobsesi, bahkan bisa menjadi pusat perhatiannya kepada uang itu, sehingga dia akan memiliki 2 ataupun 4 hal ini, yaitu dengan uang dia memiliki kekuasaan, bahkan dia memiliki suatu pengakuan ataupun diakui, bahkan dia memiliki suatu kenyamanan dengan memiliki bahkan bisa mendapatkan segala fasilitas dengan uang. Bahkan uang itu pun mampu mengontrol setiap kehidupannya. Dan inilah yang menjadi pemahaman bahwa untuk mampu mengendalikan setiap kehidupan kita, sehingga pusat tidak berdasarkan oleh karena uang, tetapi oleh karena Tuhan yang mempercayakan kepada kita. Dan ini yang Tuhan ingin sampaikan, bahwa Yesuslah yang menjadi roti hidup, sehingga kita memperoleh tidak hanya sebatas kita mengalami kehidupan yang baik dalam dunia, tetapi bagaimana kita mengarahkan kepada rencana Tuhan untuk memperoleh kehidupan yang kekal abadi di dalam kerajaan surga. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati. Salam moderasi.